Karena tegangan yang digunakan itu sangat sangat besar, jadi memerlukan masing-masing pasang itu satu satu trafo. Tentunya ada keunggulannya juga dengan yang tiga trafo satu-satu pasang. Jadi kalau terjadi kerusakan di salah satu trafo, cuma satu saja yang mengalami kerusakan. Yang dua lagi masih belum tidak rusak. Namun ya tentunya operasional tetap terganggu ataupun terputus. Tapi mungkin perbaikannya itu tidak sekompleks kalau kita menggunakan trafo tiga pasang sekaligus. Trafo tiga pasang sekaligus bisa bila mengalami kerusakan dia langsung langsung rusak semuanya. Kemudian berdasarkan besarnya tegangan dari garu induk tegangan ekstra tinggi dan 500 kV. Kemudian ada garu induk tegangan tinggi 150 kV dan 70 kV. Jadi kalau ditanya yang garu induk tegangan ekstra tinggi itu 275 dan 500 itu udah gitet. Sementara yang 150 kV dan 70 kV adalah tegangan tinggi biasa. Berdasarkan masangan peralatan, ada gardu induk pasangan luar. Ini dipasang di luar di luar gedung. Kemudian ada pasangan pasangan dalam yang berada di dalam gedung. Ada juga gardu induk itu yang tertutup di dalam gedung. Dan di luar gedung, pasangan luar adalah gardu induk yang sebagian besar komponennya ditempatkan di luar gedung. Seperti yang sering kita lihat, yang punya PLN adalah gardu induk pasangan luar. Kecuali tentunya komponen-komponen kontrol. Disimpan di garasi. Berangkas yang besar aja dulu ya. Oh ya. Dari komponen kontrol, sistem proteksi dan sistem kendali itu diletakkan di dalam ruangan karena tidak tahan terhadap air. Kemudian gardu induk semacam ini bisa disebut dengan gardu induk konvensional, ya yang ada dan tentunya pemasangannya pasti lebih murah karena dia terpasang begitu saja di luar ruangan. Kemudian sebagian besar gardu induk di Indonesia adalah gardu induk konvensional. Ya, seperti yang sering kita lihat, gardu induk PLN itu adalah yang konvensional. Untuk daerah-daerah yang padat mukiman dan di kota-kota besar di Pulau Jawa, sebagian menggunakan gardu induk pasangan dalam yang disebut gas insulated substation atau gas gas insulated switchgear GIS. Jadi ada gardu induk pasangan dalam itu yang sedikit saja ya, yang gardu induk GIS. Sorry. Gardu induk pasangan dalam hampir sama komponennya. Ada switchgear, busbar, insulator, komponen kontrol, komponen kendali, kubikel, dan lain-lain. Dipasang di dalam gedung kecuali transformator daya dan ada umumnya dipasang di luar gedung. Kemudian gardu induk semacam ini gardu disebut gas insulated substation atau GIS. GIS merupakan bentuk pengembangan gardu induk yang pada umumnya dibangun di daerah perkotaan atau padat pemukiman dan sulit untuk mendapatkan lahan. Jadi yang GIS ini, yang pasangan dalam ini untuk daerah-daerah yang sulit untuk mendapatkan lahan luas terbuka, maka digunakanlah yang tertutup seperti ini. Kemudian juga di tempat-tempat yang pabrik, yang banyak pabrik, tentunya digunakan gardu induk pasangan dalam ini karena lebih aman. Bisa juga dia dibangun di basement, di dalam di bawah tanah, underground misalnya, untuk
supaya lebih lebih aman daripada eh, cuaca tentunya ya. Terkecuali ini kondisi banjir. Itu lebih lebih rentan karena dia berada di underground. Beberapa keunggulan gardu induk GIS dibanding dengan konvensional atau GI konvensional, satu hanya membutuhkan lahan seluas 3.000 meter persegi atau plus minus 6% dari luas lahan GI konvensional. Ya, kalau GI konvensional itu kan kita lihat kan luas ya. Yang biasanya dia ada di kita lihat itu gardu induknya luas, kemudian juga tower-towernya itu tinggi, insulator-insulatornya itu. Jadi akan lebih sedikit lahannya kalau menggunakan gardu induk konvensional. Mampu menghasilkan kapasitas daya atau power capacity sebesar 3 kali 60 MVA. Bahkan bisa ditingkatkan sampai dengan 3 kali 100 MVA. Ini yang GIS, eh, yang GIS tadi ya, Gas Installation Switcher tadi. Kemudian jumlah penyulang keluaran, output feeder sebanyak 24 penyulang dengan tegangan kerja masing-masing 20 kV. Berarti ini gardu induk, untuk gardu induk step down ya, penurun. Jadi dari gardu induk tegangan, menurunkan dari tegangan tinggi ke tegangan menengah 20 kV. Kemudian bisa dipasang di tengah kota yang padat pemukiman karena dia tidak terbuka, jadi tidak berbahaya juga bagi bagi penduduk atau masyarakat. Keunggulan dari segi estetika dan arsitektural karena bangunan bisa didesain sesuai kondisi di sekitarnya. Jadi eh, kalau dia dipasang di apa, di pemukiman lebih estetika artinya tidak eh, kesannya besar seperti itu. Kemudian ada gardu induk kombinasi pasangan luar dan pasangan dalam. Adalah gardu induk yang komponen switchernya ditempatkan di dalam gedung dan sebagian komponen switcher ditempatkan di luar gedung. Misalnya gantry atau tree line, tie line, dan saluran udara tegangan tinggi sebelum masuk ke dalam switcher. Dan trafo juga diletakkan di luar gedung. Ini juga banyak ya yang kombinasi seperti ini. Nah, jadi yang peralatan-peralatan relay-relaynya berada di dalam suatu gedung, kemudian yang bagian trafo dan lain sebagainya itu dipasang di luar gedung. Kemudian berdasarkan fungsinya, gardu induk ada gardu induk penaik tegangan atau step up switcher. Kemudian adalah gardu induk yang berfungsi untuk menaikkan tegangan yaitu tegangan pembangkit dari generator dinaikkan menjadi tegangan transmisi. Dari tegangan misalnya 33 kV ke tegangan 150 kV atau 500 kV. Kemudian gardu induk ini berada di lokasi pembangkit tenaga listrik. Jadi di dekat PLTA atau PLTU itu ada gardu induk, itulah dia gardu induk step up atau penaik tegangan untuk nanti sampai kepada bagian transmisi. Karena output voltage atau tegangan keluaran yang dihasilkan pembangkit listrik kecil dan harus disalurkan pada jarak yang jauh, maka dengan pertimbangan efisiensi, tegangannya naik menjadi tegangan ekstra tinggi. Seperti yang kita bahas di tegangan tinggi ya, teknik tegangan tinggi. Kemudian ada gardu induk penurun tegangan, ada gardu induk yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari tegangan tinggi menjadi tegangan eh, menengah atau tegangan distribusi. Tegangan distribusi itu adalah tegangan yang ada di jalan-jalan yang terdiri dari 3 kawat itu. Kemudian gardu induk terletak di daerah pusat-pusat beban karena di gardu induk inilah pelanggan dilayani. Jadi ini gardu induk yang berada di
Biasanya di dekat kota, misalnya gardu induk di apa? Di titik kuning, kemudian gardu induk di Cicanang. Sorry, Cicanang itu step apa ya? Gardu induk di mana lagi? Banyak gardu induk kan? Di Pakam, di Tebing, ada gardu induknya. Binjai. Ini step down atau dia menurunkan tegangan dari tegangan 150 kV kepada tegangan 20 kV. Kemudian ada gardu induk pengatur tegangan atau regulate. Pada umumnya gardu induk jenis ini terletak jauh dari pembangkit tenaga listrik. Nah, fungsinya tadi untuk mengatur tegangan. Karena listrik sudah terlalu jauh dari pembangkitnya, tegangannya turun karena drop oleh penghantarnya, maka di gardu induk ini, di gardu induk inilah dilakukan pengaturan. Oleh karena diperlukan alat penaik tegangan seperti bank capacitor, sehingga tegangan kembali dalam keadaan normal. Jadi ya itulah fungsi gardu induk pengatur tegangan. Kemudian ada gardu induk pengatur beban, berfungsi untuk mengatur beban. Pada gardu induk ini terpasang beban motor yang pada saat tertentu menjadi pembangkit tenaga listrik. Oh, jadi di sini di gardu induk ini ada pembangkitnya. Pembangkitnya yang mana sewaktu-waktu kalau terjadi kekurangan daya pada beban, maka dia akan berfungsi sebagai generator atau. Kemudian ada gardu induk distribusi, gardu induk yang menyalurkan tenaga listrik dari tegangan sistem ke tegangan distribusi. Gardu induk ini terletak di dekat pusat-pusat beban, seperti yang diceritakan tadi. Kemudian secara garis besar, gardu distribusi dibedakan atas, ada gardu pemasangannya, berdasarkan pemasangannya, gardu pemasangan di luar, yang disebut dengan gardu portal atau gardu cantol. Kemudian ada gardu pasangan dalam, gardu beton dan gardu kios namanya. Kemudian jenis konstruksinya, gardu beton atau bangunan sipil, batu atau beton, kemudian gardu tiang, gardu portal atau gardu cantol. Kalau gardu cantol gitu kan lebih kecil dia kan, dan biasanya terletak di tempat-tempat yang ramai. Berdasarkan jenis penggunaannya ada gardu pelanggan umum, ada gardu pelanggan khusus. Gardu pelanggan umum berarti yang eh, untuk masyarakat, ada gardu itu kan, gardu untuk kita yang masyarakat, kemudian ada gardu pelanggan khusus yang untuk misalnya rumah sakit, kemudian sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini contoh gambarnya, ya, gardu portal eh, yang ada di tiang-tiang itu, gardu distribusi, gardu-gardu beton seperti ini dia, ada memang kantornya, ada gardu pelanggan umum yang biasa di eh, pemukiman-pemukiman, gardu cantol yang ada di tiang, kemudian ada gardu kios dan gardu pelanggan khusus. Kemudian berdasarkan isolasi yang digunakan, gardu induk menggunakan isolasi udara. Ini yang biasa gambarnya ini kan. Adalah gardu induk yang menggunakan isolasi udara antara bagian-bagian yang bertegangan yang satu dengan bagian bertegangan lainnya.
Jadi ada isolasinya, bukan tidak ada isolasinya, tapi adalah udara. Sehingga kalau menggunakan udara, jarak antar bagian yang bertegangan juga harus jauh. Karena udara itu dia 10 kV per sentimeter. Ini yang sering kita lihat ya, gardu induknya. Gardu induk konvensional. Kemudian ada yang menggunakan isolasi SF6. Ini yang pemasangan dalam, tentunya gardunya pasti lebih mahal. Gardu induk yang menggunakan gas SF6 atau sulfur hexafluoride sebagai isolasi antara bagian yang bertegangan yang satu dengan bagian yang bertegangan lainnya. Maupun antara bagian yang bertegangan dengan bagian tidak bertegangan. Gardu induk ini disebut gas insulate substation atau gas insulate switcher yang memerlukan tempat yang sempit. Kemudian berdasarkan sistem rel atau busbarnya ada. Jadi rel atau busbar ini merupakan titik hubung pertemuan connecting antara transformator daya tegangan tinggi dengan komponen listrik lainnya. Jadi ada dipasang rel di situ untuk sebagai terminal hubung atau titik hubung antara bagian satu dengan komponen listrik atau bagian tegangan tinggi dengan bagian peralatan-peralatan listrik yang digunakan di gardu induk tersebut. Kalau dari segi busbarnya ada namanya gardu induk ring busbar yang berbentuk ring, kemudian ada gardu induk jenis ini semua rel busbar tersambung satu dengan lainnya untuk membentuk ring atau cincin. Kemudian ada gardu induk sistem single busbar adalah gardu induk yang mempunyai satu single busbar. Pada umumnya gardu dengan sistem ini adalah gardu induk yang berada paling ujung akhir dari suatu sistem transmisi. Dan single line diagram gardu sistem single busbar dapat lihat di sini. Ini dia untuk yang gardu paling ujung. Line single busbar ada double busbar adalah gardu induk yang mempunyai dua buah busbarnya. Gardu induk sistem double busbar sangat efektif untuk mengurangi terjadinya pemadaman beban, khususnya pada saat melakukan perubahan sistem atau maneuvering system. Nah, jenis gardu induk ini pada umumnya yang banyak digunakan. Single line diagram gardu induk sistem double busbar dapat lihat di seperti ini. Jadi kan double ya, terhubung kedua dua rel. Ini rel satu, ini rel dua. Kemudian dia terhubung, sama-sama terhubung ke satu satu saluran. Ini keuntungannya, kalau salah satu saluran ini terputus atau mati, dia masih bisa disuplai oleh saluran yang di sampingnya dan selain itu satu lagi. Kalau Indo sistem 1,5 atau on hub busbar, ada gardu induk yang mempunyai dua atau double busbar. Pada umumnya gardu induk jenis ini dipasang pada gardu induk di pembangkit tenaga listrik atau gardu induk yang berkapasitas besar. Dalam segi operasional, gardu induk ini sangat efektif karena mengurangi pemadaman beban pada saat dilakukan perubahan atau manuver sistem. Sistem ini menggunakan tiga buah PMT dalam satu diagonal yang terpasang secara deret atau seri. Ini single 1,5 busbar.
Ini peralatan utama yang ada di dalam gardu induk ada trafo, trafo daya, trafo instrumen, dan current transformer atau potential transformer. Kemudian ada circuit breaker, breaker atau pemutus tenaga. Istilah pemutus tenaga ini yang ini diindonesiakan kalau circuit breaker secara internasional. Kemudian ada PMS. eh, Kalau bahasa Indonesia apa PMS-nya? Di sini disconnecting switch. Kemudian bus bar atau rel daya. Kemudian insulator. Kemudian lightning arrestor. Ada reaktor. Kemudian static capacitor. Peralatan sistem pentahanan dan peralatan komunikasi. Ini dia penjelasannya. Nanti bahannya ini saya share di grup ya. Ini komponen-komponennya kalau kita lihat 8 rel bus bar. Inilah masuknya tegangan dari sistem transmisi masuk ke dalam gardu induk melalui rel bus bar ini. Ini bagian-bagiannya nanti Anda bisa baca ya. Ada kalau gambar bulat-bulat dua gini adalah trafo 5 ini. Trafo arus. Kemudian yang nomor dua kita lihat adalah trafo tegangan atau potential transformer.